Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait materinya. Yang mana kearifan lokal itu merupakan nilai norma dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai sistem yang mengatur perilaku sosial melalui aturan, tradisi, hingga saksi seperti pamali atau tabu. Nah, dalam konteks pendidikan, kearifan lokal ini menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter karena mengajarkan nilai moral, etika, serta cara beradaptasi dengan lingkungan sosial. Dan itu dalam studi kasus Minangkabau-nya, pendidikan berbasis kearifan lokal atau etnopedagogi ini menekankan pentingnya mengintegrasi nilai budaya dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai budaya Minangkabau inilah seperti kebersamaan, musyawarah, dan saling menghormati menjadi landasan dalam membangun mental dan jati diri peserta didik. Nah, salah satu praktek penerapan pendidikan karakter ini di dalam budaya Minangkabau adalah Sumbang Jobaleh, yang mana aturan sosial yang mengatur etika bergaul, berpakaian, bersikap, atau seperti cara berbicara di lingkungan masyarakat. Nah, nilai-nilai itu diajarkan melalui sumbang-sumbang tersebut sehingga membentuk karakter dari nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau selaras dengan Pancasila. Nah, terutamanya dalam aspek religius, kebersamaan, dan keadilan sosial. Nah, namun dalam era digital modern ini, penerapan nilai kearifan lokal itu menghadapi tantangan seperti pengaruh budaya luar dan perubahan gaya hidup generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi melalui pendidikan yang lebih kreatif dan kontekstual agar nilai-nilai tersebut lebih relevan. Maka demikian, kearifan lokal inilah tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga berperan sebagai dasar dalam bentuk karakter dan identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Ini beberapa sumbang 12 tersebut. Yang pertama ada sumbang duduk, yang mana larangannya itu atau pantangannya terhadap cara duduk kita, yaitu tidak sopan dalam konteks sosial Minangkabau. Nah, konsep ini mengatur posisi tubuh secara fisik, tetapi juga merefleksikan sikap batin terhadap orang lain, terutama terhadap yang lebih tua atau dalam forum adat. Selanjutnya ada sumbang lalu atau berbicara tanpa tata krama, yang mana ucapan yang keluar dari mulut itu harus melanggar jalan atau tidak mengikuti norma komunikasi yang sopan dan bijaksana. Selanjutnya itu ada sumbang dekat, yang mana pelanggaran etika antara hubungan jenis dalam budaya Minangkabau. Dan keempat ada sumbang pakaian, yang mana pelanggaran etika berpakaian dalam adat Minangkabau itu berarti berpakaian tidak sesuai adat, norma kesopanan atau kedudukan sosial seorang dalam komunikasi. Nah, pakaian bukan sekedar pelindung tubuh, tetapi juga simbol identitas. Yang kelima ada sumbang karo, pelanggaran kesantunan bicara dalam budaya Minangkabau. Yang keenam ada sumbang tagak, yaitu pelanggaran etika berdiri dalam budaya Minangkabau. Dan yang ketujuh sumbang langkah. Sumbang langkah ini dalam adat sumbang 12 di Minangkabau, yang mana melangkahi atau mendahului orang yang lebih tua atau pemimpin, orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di dalam masyarakat tersebut. Yang kedelapan ada sumbang pandang dalam adat Minangkabau. Nah, bentuk pelanggaran adab yang berkaitan dengan tatapan mata atau cara pandang seseorang dalam tidak pantas atau tidak sesuai pada norma kesopanan adat. Yang kesembilan ada sumbang raso dalam adat Minangkabau. Nah, sumbang raso ini salah satu bentuk dari sumbang dua baleh, yang mana bentuk kesalahan atau dalam berperilaku adat menurut adat. 10 ada sumbang makan, yang mana sumbang makan ini salah satu cuma dari 12 bentuk larangan dan pelanggaran adat dalam sistem adab dan etika masyarakat di Minangkabau. Nah, ini berkaitan dengan tata krama makan yang menjadi bagian penting dari etika
etika sosial dalam keluarga, pergaulan maupun acara adat. Yang ke-11 ada sumbang ale, yang mana sumbang ini jenis kesalahan atau perilaku yang dianggap melanggar norma kesopanan dan tatanan adat saat berlangsungnya ale atau pesta atau hajatan adat. Terakhir ada sumbang yang ke-12 yaitu membangkit batang terandam. Cara harfiahnya yang mana membangkit batang terandam ini secara kiasan ini merujuk pada membangkitkan kembali perkara lama yang sudah ditutup atau aib yang telah dilupakan. Selanjutnya itu ada materi tradisi makan barapa sebagai bahan ajar etnopedagogi. Makan barapa itu tradisi kolektif dari filosofi mufakat di Kabupaten Agam, yang mana makan barapa itu merupakan tradisi makan ya bersama atau satu wadah besar yang dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau. Nah, khususnya itu pada Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, lebih dari sekedar praktik makan, tradisi ini mempresentasikan nilai-nilai solidaritas, kesetaraan dan musyawarah. Nah, dan selanjutnya itu makna dari fungsi sosial makan barapa ini. Di Kabupaten Agam, makan barapa lazim dilaksanakan dalam secara adat, kenduri, gotong royong, atau kegiatan keagamaan seperti wirid, pengajian. Nah, masyarakat itu duduk melingkar makan dalam satu wadah dengan tangan, seperti kesetaraan sosial yang mana tidak ada perbedaan antara yang tua atau yang muda, kaya dan miskin. Nah, musyawarah dan mufakatnya itu proses makan dimulai dengan doa bersama serta dilanjutkan dengan diskusi ringan tentang hal-hal kemasyarakatan. Dan selanjutnya itu penguatan solidaritasnya, yang mana mempererat hubungan sosial antar warga dan menghindarkan dari individualisme. Nah, selanjutnya ada transformasi dalam era modern. Meskipun masih lestari di banyak nagari di Agam tersebut seperti di Biarogadang, Panampang, dan Lambah, praktik makan barapa ini mulai mengalami transformasi karena pengaruh modernisasi, kebersihan atau prevensi makan individual yang menyebabkan sebagian masyarakat mengganti format barapa menjadi prasmanan. Nah, selanjutnya ada makan barapa potensi wisata budaya. Nah, tradisi makan barapa ini berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari paket wisata budaya di Kabupaten Agam. Desa wisata seperti Lambah, Panambang, dan Biaro dapat mengintegrasikan praktik ini dalam program live-in atau homestay bagi wisatawan, festival kuliner tradisional, serta edukasi budaya bagi siswa atau wisatawan asing. Nah, promosi ini dikombinasikan dengan atraksi seni tradisi seperti salung atau tari piring. Nah, yang terakhir tradisi makan barapa itu sebagai bahan ajar etnopedagogi. Nah, tradisi makan barapa ini merupakan warisan budaya Minangkabau yang masih dipraktikkan secara luas di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nah, tradisi ini tidak hanya mencerminkan kebiasaan makan bersama dalam satu wadah, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika, sosial, dan pendidikan karakter yang kuat. Bagian mengkaji makan barapa ini sebagai sumber nilai-nilai pendidikan lokal dalam perspektif etnopedagogi yang mengusulkan integrasinya ke dalam kurikulum pendidikan formal atau non-formal di Sumatera Barat. Nah, etnopedagogi ini adalah pendekatan pendidikan yang berakar pada kearifan lokal, di mana nilai-nilai budaya disajikan dilandaskan dalam pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Nah, dalam konteks Minangkabaunya ini banyak nilai budaya yang dapat dijadikan bahan ajar, salah satunya yaitu tradisi makan barapa ini. Nah, tradisi ini syarat dengan nilai gotong royong, egalitarianisme, kesantunan, dan musyawarah, yang mana nilai-nilai sangat relevan dengan penguatan pendidikan karakter di Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan materi atau penjelasan materi dari saya. Terima kasih.